Amma ba'du, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Pada waktu yang lalu kita sudah membicarakan tentang da'i dan dakwah terhadap anak, namun akan lebih lengkap ketika ada ikatan olahraga di dalam dirinya untuk membentuk fisik. Karena secara isyarat bahwa dalam Islam itu antara dakwah dan militer itu sebetulnya tidak terpisahkan. Hanya saja ya tidaklah resmi seperti negara-negara sekarang yang memang punya tentara. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran ayat surah Al-Anfal ayat 80 itu kan jelas, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa minar ribatil khail. Bersiap-siaplah kamu dengan segala kemampuan yang ada dan kekuatan, ya, dan kuda-kuda yang ditambat, wa turhibuna bihi, yang dengannya itu kamu bersiap dari aduwallah wa aduwakum, dari musuh Allah dan musuh kamu. Artinya memberikan kebaikan ini tantangannya pasti ada. Maka tidak ada alasan sebetulnya anak-anak kita itu paling tidak ya nilai olahraga itu perlu membentuk fisiknya. Apalagi kita tahu masa kanak-kanak itu kan olahraga ini penting. Pertama waktunya lapang, ya, sekolahnya kan tidak banyak, ya, apalagi seperti kelas 1 sampai jam 10, sampai kelas 2, ya, kemudian sampai jam 12 misalnya, atau jam 1 masih ada waktunya. Nah, kemudian olahraga ini membentuk, kita bilang, kesehatan pada fisik. Dan kemudian yang ketiga pentingnya adalah memang dia harus siap tempur, ya, untuk berjuang. Bukan berarti kita melawan hal yang apa, tapi persiapan itu. Makanya sebenarnya di negeri kita ini sudah ada, ya, apa namanya, pramuka. Sebenarnya pramuka itu cikal bakal, ya, atau sekolah-sekolah yang memang, ya, cuma kadang-kadang tidak terjangkau sama lapisan masyarakat kita, ya. Ada sekolah yang langsung semi militernya ada, itu bagus sekali sebenarnya, ya. Paling tidak sekolah negeri pun seperti itu ada dibentuk dia, ya, nilai-nilai olahraga itu dalam hal apa, baris berbaris, apalagi yang lain. Makanya seperti saya ungkapkan, pramuka itu termasuk juga nanti ketika dia mahasiswa ada menwa, ya, resimen mahasiswa. Artinya ini anak sudah siap, ya, fisik siap, keterampilan siap. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas mengatakan al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Makanya di masa Rasulullah itu Rasul menganjurkan apa dia, ya, innal quwata birramyi. Kekuatan itu ada pada memanah, ya, pada nilai memanah itu kan jelas. Kalau kita diganti dengan senjata, kalau memanah itu kan jelas ditarik, itu tangan nggak mungkin sembarangan, tangan juga kuat memegang, menarik, walaupun bertumbuk pun tangan. Itulah memanah itu apanya, ya. Memanah itu pendidikannya. Rasul menekankan memanah, ya, memanah, menunggang kuda, artinya siap dia. Makanya tadi di dalam surah Al-Anfal itu kan jelas, persiapkanlah dengan kemampuan dan kekuatan dan kuda-kuda yang ditambat. Jadi begitu musuh sudah didengar akan masuk, langsung memacu kuda untuk bersiap. Inilah kalau kita lihat umat Islam itu, ya. Jadi bukan kita bilang ya kelewat dakwahnya, diam aja, tidak begitu, ya. Makanya Rasulullah, ada orang Habsyi
itu main-main tombak di dalam masjid. Kalau dulu kan masjidnya tidak seperti kita sekarang ini ya. Dulu kan masjid itu ada depan sholat masih kosong ya. Itu maket masjid Nabi itu saya lihat di museum museum Nabi itu di pintu 8 Masjid Nabawi itu maket Masjid Nabawi itu masih petak kosong terbuka atasnya itu. Nah, di dalam itu di belakangnya orang-orang Habsyi itu main tombak dia. Umar pernah melempar pakai kerikil. Sana kata Umar, jangan kata Nabi. Ya, aku senang melihat seperti itu, biarkan. Bahkan Aisyah pun diizinkan Rasul melihat orang Habsyi itu memainkan tombak dia. Ya, orang-orang kulit hitam ya, kalangan dari Bilal bin Rabah itu. Nah, inilah kalau kita lihat. Jadi artinya Rasul itu senang nengok yang begitu. Ada kegiatan olahraga, ada di situ keterampilan. Memang saat itu yang memang diperlukan seperti memanah itu kan, karena memanah udah bilang Nabi kan, kekuatan itu di memanah. Belajar memanahlah kalian. Kalian ini dulu adalah Bani Ismail, karena Nabi Ismail itu kerjanya juga berburu. Ya, Nabi Ismail itu keluar berburu dia. Pakai apa? Pakai panah. Nah, inilah yang kalau kita lihat ya, saya juga pernah sampaikan dulu, memanah itu memang sederhana tapi berat dia. Namun sana pendidikannya kan ada ya, fokus ya, memandang sasaran. Yang kedua menarik busur itu. Nah, menarik itu kan perlu kekuatan, mengarahkan lagi perlu konsentrasi agar tepat dia. Itu pendidikannya luar biasa sebenarnya. Ya, cuma kita sekarang ini kita agak sedih, anak-anak kita tuh rapuh kayak kaleng kerupuk ya, sama kayak kerupuk itu kena air. Kenapa? Main HP aja, nggak ada geraknya. Ya, jadi nggak ada geraknya. Main HP, nggak dikasih nangis, ribut, nah, udah nyendiri. Terakhir badannya apa? Nggak ada gerak badannya. Ya, cuma jarinya aja, sama matanya nengok. Lama-lama pun kabur matanya. Apa yang mau ditembak lagi kita bilang pakai panah kalau kayak gitu. Nah, inilah hal-hal yang sebetulnya saya kira ini ada masukan ya bagi Departemen Agama terutama. Jadi jangan langsung kalau udah memanah, wah ini apa, pengajar radikal. Inilah kadang-kadang penyakitnya. Jadi kita nggak ngerti negara ini. Ya, kok sikit-sikit orang Islam tuh mau menjalankan syariatnya, mau mendidik yang bagus, sudah dinyatakan radikal. Apa yang radikal dari memanah coba? Mana ada? Ya, seperti menunggang kuda misalnya. Ya, siapa yang memang orang-orang kaya itu apa salahnya? Ya terserah mau nyewa kudanya atau mau infakkan. Utsman bin Affan menginfakkan 100 ekor. Jadi tidak ada salah siapa yang punya apa. Nah, ini kuda kasih ke sekolah. Ya, anak-anak itu dilatih untuk ya jalan. Ya, insya Allah itu kan jadi pahala juga. Jangan numpui harta aja, kayak negara kita ini kan pejabatnya numpui harta aja kita bilang. Akhirnya masyarakat ini pun nggak kuat, ya lemah. Ditakut-takuti corona, takut setengah mati kita bilang, kan repot kali kita nengoknya. Nah, inilah hal-hal yang sebenarnya banyak ya, perbaikan-perbaikan yang perlu, pendidikan. Jadi olahraga itu perlu, ya. Makanya sekarang ini kan sedih kita, pramuka tuh macam hidup segan mati tak mau. Ya, kalau dulu saya lihat ya tahun 70-an ke 90 itu masih ya, jadi jamburi-jamburi itu sepertinya tidak begitu diminati sekali kan. Ya, ini hal-hal yang sebenarnya ya itu tadi. Atau kita bilang ada ya sedikit ya, asal bicara militer itu janganlah langsung seperti orang besar yang memang masuk militer, tidak. Ya, paling tidak baris berbarisnya itu bagaimana ya, langkah, kemudian apa misalnya sit up, push upnya yang nggak usah banyak-banyak lah. Untuk ukuran anak kelas 1 2 kali saja udah, 5 kali udah ya, ya sebegitu mau masuk ke dalam kelas ataupun mau pulang. Nah, itu kan nggak ada masalahnya ya, apalagi misalnya. Nah, ini makanya kadang-kadang kita sedih, SD negeri aja satu tempat itu berlipat 4, cobalah kemana mau olahraga lagi ya. Jadi lahannya macam tidak ada. Atau dibikin satu tempat yang sengaja, artinya siapkan oleh pemerintah fasilitas yang ada itu. Sekolah itu berapa di Medan ini, berapa tempat dibikin, asal mau olahraga antar ke sana, lengkapin dia
apalagi seperti sekarang ini kan ada istilahnya eskul itu pada hari Sabtu. Nah, kenapa tidak difokuskan ke situ kan? Ya, jadi banyak sebetulnya cara-cara yang bisa diarahkan untuk ya ikatan olahraga ini penting. Paling tidak dia nggak gampang kena penyakit lah, itu masalahnya. Ya, paling nggak gampang ya. Ini kadang-kadang anak-anak udah satu malam aja dibawa mabit, dah besok udah batuk-batuk, demam, ya. Terlambat sedikit makan bengkok kan tuh kan. Kadang-kadang payah kita lihat sekarang ini ada yang hilang di dalam pendidikan itu. Makanya di masa Rasulullah itu jelas mereka disampaikan sampai Rasulullah, ya ayo silakan memanah kalian, irmu kata Rasulullah, ya manah-manah kata Nabi. Nah, aku suka pada Bani Polan, datang Nabi ke situ. Yang satu lagi kenapa nggak memanah kata Nabi. Anda masa di sana sama kami nggak? Baiklah, aku semualah sama kalian, semangat lagi. Itulah Rasulullah itu. Artinya memberikan semangat untuk hal seperti itu, membentuk fisik, ya keterampilan, bersiap. Nah ini karena kalau kita lihat kan begitu. Jadi apa? Untuk menghadapi orang pun insya Allah kalau ada fisik itu ada. Ini kan kita bertumbuk ini kan, aduh sedih. Kawannya yang bersengketa rame-rame datang keroyok satu kampung, mati orang. Cobalah, siapa bermasalah? Saya sama siapa? Sama dia. Udah mari kita main. Makanya Rasul kan ditantang sama Ruqanah. Muhammad bin Ali bin Ruqanah itu bercerita, kakekku itu bergulat sama Rasulullah waktu belum Islam, waktu Ruqanah. Muhammad, ayo kita bergulat, siapa menang ku kasih satu kambing nih kalau kau menang. Dimainkan sama Nabi, ya digulat Nabi, dia dikunci Nabi, minta-minta ampun, kasih kambing. Besok ditantangnya lagi, main lagi Nabi, ya bergulat lagi sama Nabi itu, dikunci Nabi lagi, dia nggak bergerak, minta ampun, dia nyerah, kasih lagi kambing. Sampai 3 kali, selesai 3 kali dibalikkan Nabi, aku bukan mau ini kata Nabi, masuk Islam dia. Rupanya dia menguji juga, tapi dia mau tahu seorang Nabi itu memang kuat dan bisa ya berkelahi, artinya menjaga diri. Kita ini ditepuk sedikit sama kawannya, diejek, udah panggil kawan yang lain, ujungnya yang nggak bersalah mati. Itulah tawuran itu. Jadi nggak gentleman, ya istilah itu kan nggak one by one kan begitu ya, one by one, kau aku aja bermasalah, yang lain jangan cukup campur sampai kita menyerah.